Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Novitri Pratiwi, SIP MKP, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Revalina Gadista selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama teman-teman pemateri, yaitu ada Elsa Sembiring, kemudian ada Sofia Rahma, kemudian Anjani Laras, dan Alif Fauzan Nurrahman. Baik, di sini kami membahas tentang kebijakan berorientasi pada gender dan difabel. Baik, kepada pemaparan pertama dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya membahas terkait pengertian kebijakan berorientasi gender dan disabilitas. Yang dimana kebijakan berorientasi gender dan disabilitas ini merupakan rangkaian kebijakan, peraturan, serta tindakan yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan, diskriminasi, dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan penyandang disabilitas di berbagai bidang kehidupan. Kebijakan berorientasi gender itu merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mengurangi ketimpangan gender dalam masyarakat yang seringkali mengakibatkan perempuan mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses dalam bidang seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Serta kebijakan berorientasi disabilitas atau dikenal sebagai disability inclusive policy merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan memastikan hak-hak mereka diakui serta dipenuhi. Tujuan dari kebijakan ini merupakan untuk menciptakan kesetaraan, keadilan, dan inklusif bagi semua orang tanpa memandang gender ataupun kondisi fisik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemaparan materi kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi kebijakan dan program pemerintah pada gender dan disabilitas. Nah, yang pertama itu program dan kebijakan yang pemerintah lakukan adalah inisiatif dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai pembangunan yang setara gendernya, yang dimana pembangunan ini pastinya menuju kesejahteraan masyarakat maupun kebahagiaan masyarakat. Kemudian yang kedua ada pengharusutamaan gender atau PUG, yang dimana strategi ini diterapkan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi maupun kebutuhan dan permasalahan yang ada. Kemudian selanjutnya adalah mengenai program pemberdayaan ekonomi, di mana Kementerian Sosial meluncurkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat miskin dengan fokus pada perempuan sebagai penerima manfaat umum tersebut. Yang selanjutnya ada perlindungan sosial adaptif, di mana pemerintah menerapkan kebijakan perlindungan sosial adaptif yang bertujuan melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, terutama dalam keadaan darurat yang berbahaya seperti bencana alam ataupun krisis ekonomi dan sebagainya. Lalu program selanjutnya ada program inklusif bagi penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari komitmen terhadap inklusi, pemerintah juga mengambil dan meluncurkan berbagai program pengembangan keterampilan dan peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk mendukung kesetaraan terhadap pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja bagi semua. Program selanjutnya ada kerangka pembangunan berkelanjutan, di mana melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, pemerintah telah memastikan bahwa kerangka pembangunan tersebut selaras dan mencakup pengembangan kebijakan ramah lingkungan. Nah, upaya-upaya ini menunjukkan bagaimana sebenarnya pemerintah melihat dan menciptakan lingkungan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap semua kebutuhan masyarakat. Baik, akan saya lanjutkan tentang tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pada gender dan disabilitas. Di mana tantangan tersebut yang pertama ada kurangnya sumber daya. Hal ini bukan dari kurangnya sumber daya dari gender maupun disabilitasnya, namun lebih ke arah penanganan
orang-orang yang menangani masalah tersebut, masalah tentang gender dan disabilitas. Kemudian yang kedua ada kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran ini dilihat dari masih banyaknya isu yang beredar tentang diskriminasi bagi gender maupun disabilitas yang ada. Yang ketiga ada kurangnya penegakan hukum. Hal ini dilihat dari upaya pemerintah dari sisi hukum, bagaimana pemerintah dapat melaksanakan keadilan bagi tentang gender dan disabilitas itu. Kemudian yang keempat ada diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas. Jika telah ada pembedaan gender, maka terjadi pula terhadap disabilitas, apalagi yang gendernya adalah wanita, sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang penting saat terjadinya diskriminasi tersebut. Selanjutnya ada diskriminasi terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Hal ini juga sama seperti yang tadi, bahwa pemerintah harus melihat dengan jeli, dengan penuh bagaimana hal-hal yang harus diambil, langkah-langkah yang harus diambil bagi penyandang disabilitas, mau itu perempuan, anak-anak dan sebagainya. Kemudian ada ketimpangan gender di Indonesia. Data dalam Gender Development Index atau GDI menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih belum terbentuk dengan baik. Data tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih sangat tinggi di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menciptakan program yang dinamakan PUG yang bertujuan memasukkan perspektif kebutuhan gender dalam perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan proyek dari pemerintah. Kemudian dari tantangan dan hambatan tadi terdapat beberapa aspek utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah stereotip dan diskriminasi, di mana perempuan penyandang disabilitas seringkali mendapat diskriminasi ganda baik dari stigma sosial masyarakat maupun orang-orang di sekeliling dan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada ketimpangan akses. Ini dilihat dari bagaimana ketimpangan dari layanan yang pemerintah berikan. Kemudian yang ketiga ada kurangnya data dan kebijakan inklusif, di mana tantangan utamanya adalah kurangnya data akurat mengenai berapa banyak perempuan penyandang disabilitas. Ini menghambat pengembangan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif untuk kondisi mereka. Selanjutnya ada hambatan sosial dan budaya, di mana mencakup norma sosial dan budaya itu sendiri. Hal ini dapat dilihat bahwa stigma dari masyarakat masih membebani perempuan dengan tanggung jawab domestik yang sangat berat, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam banyak hal. Dan yang terakhir ada keterlibatan dalam pengambilan keputusan, di mana dalam proses pengambilan keputusan masih sangat minim diterimanya keputusan ataupun pandangan dari perempuan. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang ada seringkali tidak mencerminkan kebutuhan atau aspirasi bagi mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemaparan materi yang keempat, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu adalah peran pemerintah pusat, daerah, organisasi, dan masyarakat terhadap gender dan disabilitas. Yang pertama itu ada peran pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan nasional yang menjamin hak-hak kesetaraan gender dan disabilitas. Jadi pemerintah pusat ini melalui kementerian dan lembaga terkait menetapkan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang mendukung inklusi sosial. Jadi bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Misalnya di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang memberikan landasan hukum untuk pelindungan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, selain itu, pemerintah pusat juga bertugas mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pemberdayaan, pembangunan dan perlindungan dan serta bantuan bagi kelompok-kelompok ini. Jadi kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA dan Kementerian Sosial berperan dalam merancang program yang menyasar perempuan dan penyandang disabilitas secara spesifik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peran pemerintah daerah. Nah, peran pemerintah daerah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dicapai oleh pemerintah pusat. Jadi menyesuaikan dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan publik di daerah mereka seperti akses kesehatan, pendidikan, dan transportasi bisa diakses oleh semua kelompok, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Nah, yang ketiga itu peran organisasi. Jadi organisasi baik yang berbentuk LSM, organisasi internasional maupun komunitas memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Jadi organisasi ini biasanya bergerak di bidang advokasi, penyuluhan pendidikan serta pemberdayaan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Jadi mereka seringkali menjadi penghubung antar masyarakat dan pemerintah yang memastikan suara-suara kelompok minoritas ini dan rentan ini dapat didengar dalam proses kebijakan.
Nah, kemudian itu peran masyarakat. Jadi masyarakat sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan inklusi bagi penyandang disabilitas. Jadi kesadaran masyarakat ini dalam menerima dan menghargai serta mendukung keberagaman sangat penting agar kebijakan pemerintah ini dan program dari organisasi bisa berjalan efektif. Jadi masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif mulai dari lingkungan rumah, sekolah hingga tempat kerja. Nah, yang terakhir itu ada keterhubungan antar pihak. Jadi semua peran ini saling berhubungan dan saling melengkapi, memperkuat satu sama lain. Jadi pemerintah pusat menetapkan kebijakan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif di tingkat lokal. Jadi organisasi menjadi mitra strategis dalam mendukung implementasi kebijakan serta melakukan program di akar rumput dan memberikan advokasi yang melibatkan langsung masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai penerima manfaat yang berperan dalam menyukseskan program-program ini melalui dukungan sosial dan penerimaan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan terakhir dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kebijakan pada disabilitas. Program Kartu Disabilitas Indonesia merupakan inisiatif dari pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih terarah dan sistematis kepada penyandang disabilitas, khususnya mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, melalui program Kartu Penyandang Disabilitas Berat atau ASPDB dan juga Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ. Pemerintah berupaya memastikan penyandang disabilitas memiliki akses langsung terhadap dukungan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraannya. Yang pertama itu ada Kartu Penyandang Disabilitas Berat atau ASPDB, di mana program kartu ini dicanangkan mulai dari tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo sebagai wujud nyata upaya pemerintah dalam menunjang kehidupan penyandang disabilitas berat yang menderita disabilitas fisik atau seseorang yang menderita cacat fisik dengan gangguan jiwa. Memahami bahwa penyandang disabilitas berat memerlukan pertimbangan keuangan yang lebih, maka di sini pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp300.000 setiap bulannya dan akan dibayarkan secara rutin setiap 4 bulan sekali dengan total bantuan sejumlah Rp3,6 juta per tahunnya. Dan proses pendaftaran kartu ASPDB ini dapat dilakukan di dinas sosial setempat dan calon penerima melalui tahap verifikasi untuk menentukan kategori penyandang disabilitas berat yang dikelola oleh dinas sosial. Yang kedua itu ada Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta atau KPDJ. Di sini program ini dibentuk pada tahun 2019. Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program KPDJ yang diinisiasi oleh Gubernur Anies Baswedan. Program ini dirancang khusus untuk memberikan dukungan finansial kepada penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah kota DKI Jakarta. Sama dengan program ASPDB, di sini KPDJ juga memberikan bantuan sebesar Rp300.000 yang dimaksudkan untuk memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan medis, dan biaya lain terkait disabilitas. Untuk pendaftar program KPDJ ini, calon penerima harus memenuhi beberapa persyaratan, di antara lain yaitu KTP dan KK yang berasal dari DKI Jakarta, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, dan berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. Selain dukungan bulanan, KPDJ juga diharapkan memberikan akses terhadap berbagai program sosial lainnya, seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan terkait. Di masa depan, program seperti ASPDB dan KPDJ akan semakin memperluas jangkauannya, baik dari jumlah penerima manfaat maupun tingkat dukungan yang diberikan, sehingga diharapkan pilihan dukungan lain bagi penyandang disabilitas tersedia secara luas seperti layanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan juga kesempatan kerja yang layak. Program ini juga diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk memberikan langkah serupa guna meningkatkan kesejahteraan dan peluang hidup penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari paparan teman-teman tadi. Jadi kebijakan berorientasi pada gender dan disabilitas adalah serangkaian kebijakan yang dimana untuk dirancang untuk mengatasi suatu masalah atau ketidaksetaraan, kemudian hambatan, diskriminasi yang dihadapi oleh para perempuan dan disabilitas di berbagai kehidupan. Kemudian adapun kebijakan dan program dari pemerintah yaitu seperti pengaruhutamaan gender, kemudian pemberdayaan ekonomi, kemudian ada perlindungan sosial adaptif, kemudian ada kebijakan inklusif. Selanjutnya adapun tantangan dan hambatan
yaitu seperti diskriminasi, kemudian ada ketimpangan akses, kemudian kurangnya data dan kebijakan inklusif, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada pun peran pemerintah pusat, yaitu bertanggung jawab untuk membuat kebijakan, di mana kemudian pemerintah pusat bertanggung jawab ataupun berperan melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kemudian ada pun organisasi yang berperan untuk mendukung kebijakan yang dibuat tersebut. Kemudian ada pun masyarakat itu mendukung pencapaian kesetaraan gender dan penyandang disabilitas. Dari kesimpulan tadi ada pun saran-sarannya, yaitu peningkatan sumber daya, kemudian sosialisasi dan edukasi, serta penegakan hukum dan keterlibatan antar pihak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.